Yongki akan merasa fales terus sepanjang main kalau kamu tuh adalah seorang perfect pitch. Kalau kamu main dengan selendro, memang saya jadi nggak bisa perfect pitch, tapi saya senang lah bisa memainkan seluruh kekayaan musik di dunia. Biarinlah nggak perfect pitch. Ya, gitu. Kalau ini emang manis gitu. Kalau tadi bukan yang nggak manis, itu emang agak kontemporer ya. Akhirnya saya bisa bikin Darman Orkestra dan membuat World Peace Orkestra. Bahkan World Peace Orkestra ini sering tampil di mana-mana dan musisinya malah dari 5 benua gitu. Pelajarnya dari Elva. Dia membanggakan Indonesia dengan membawa karya Indonesia keluar dong. Selamat datang di Yongki Show. Yongki Show rame ya. Rame. Gimana gak rame? Yang datang bukan ecek-ecek, bro. Oh iyalah. Yang datang bukan kaleng-kaleng, bro. Legenda keyboard Indonesia. Gimana bang tapi? Sehat dong. Rambut benerin dong. Kayak ganggu. Iya. Masih di MW Studio juga bang kita ya? Iya, studio keren. Studio di daerah keren, mana, Yong? di daerah Cipulir. Seputaran apa? Hah? Daerah seputaran apa? Daerah seputaran Jakarta Selatan. Ah, anjas. Alright. Anak selatan ya. Anak selatan tuh ya. Anak selatan yang gak selatan sebenarnya. Gimana? Sehat? Sehat. Iyalah. Wah. Ini kita udah masuk pertengahan tahun 2025. Iya betul. Kan Wislu di awal tahun, apakah sampai pertengahan tahun ini sudah sebagian tercapai, Yongki? Sudah lah. Salah satunya apakah ini, Yongki? Salah satunya adalah mengundang ini. Jadi gini. Prolog dulu, prolog gitu. Prolog. Nah, keyboardis ini gua hanya melihat dari jauh, gua jarang belajar sama dia karena circle-nya beda, karena musiknya juga jarang dengerin yang sama, tapi ternyata kalau ditelusuri atasnya dia juga mengidolakan orang yang sama kayak gua. Tapi dia memilih jalan yang lain, tapi buat gue orang ini juga patut diundang karena gue mau belajar sisi yang lain dari musik gitu kan. Belajar sisi yang lain yang gue juga nggak pernah paham, tapi gue pengen belajar. Kita present aja kali ya. Silahkan dong. Indonesia bangga dan salah satu pendidik Indonesia, maksudnya banyak musisi-musisi terkhususnya musisi jazz gitu ya, yang ada di sekolah musik beliau, dan beliau juga adalah praktisi di bidang musik, sempat masuk dunia politik juga, tapi sekarang dia ada bersama saya di Yongki Show. Please welcome Dwiki Darmawan. Halo. Dwiki. Om Dwiki Darmawan. Red carpet. Wow, Om Dwiki, selamat datang di Yongki Show. Oh, dengan senang hati. Senang sekali bisa ada di Yongki Show. Wow. Om, ngomong-ngomong nih Om ya. Om pernah nonton kita gak sih Om? Nonton. Yang mana lah Om, yang Om tonton tuh, yang episode yang mana? Karena berkali-kali Yongki mau ngundang kan gitu. Aku cari dong. Bener gak ini ya? Benar, udah gak usah aku sebutkan, aku udah nonton sepotong-sepotong tapi cek ombak, Cek bener ternyata Om ya. Cek ombak. Wow, tahu juga cek ombak. Boleh lah Yong ya. Nah terus kegiatannya sekarang gimana Om? Dunia pendidikan Indonesia baik-baik saja kah Om? Dunia musik ya Om ya, dunia musik. Bagaimana Om tanggapannya? Dunia musik semakin seru menurut aku. Ada baik-baik sajanya, ada challengingnya, dan ada tidak baik-baik sajanya, ya kan? Demikian juga dunia pendidikan musik. Selalu ada sisi positif dan selalu ada sisi yang perlu diperbaiki. Saya kira gitu kondisi sekarang. Wow. Kayak dolar dong Om ya, naik turun, fluktuatif ya? Fluktuatif ya, nggak ada yang tahu kapan naik, kapan turunnya kalau yang ini. Gitu kan. Kalau yang paling menantang sekarang apa Om? Untuk dunia pendidikan Om? Pendidikannya? Pendidikan. Oke, dunia pendidikan musik sekarang ini kan gini, di era yang sudah digital ini yang banyak fasilitas ya. Pada zaman kita dulu, susah ya Om ya. Kita pendidikan itu harus lewat semuanya
tatap muka ya langsung Oh, kan gitu. Betul. Nah sekarang siapa aja bisa memilih siapa aja jadi mentornya di YouTube lah, di mana-mana. Dan itu memang resmi ada. Korea pun sampai meninggalnya melakukan ada educational seriesnya yang bisa diikuti oleh orang seluruh dunia, bahkan harus subscribe ya bayar. Ini menarik ya. Ya. Abad zaman now setiap orang berhak memilih mentornya siapa. Jadi Iya. lebih Yes, bebas gitu ya. Yes. Terus banyak basis teman-teman saya juga drummer. Saya punya teman drummer Walfredo Reyes Junior di Amerika Serikat sana juga membuat online course yang hits banget dari seluruh dunia murid. Richard Bona basis. Iya. Itu dia apa kata Yongki, siapa pun berhak memilih siapa gurunya. Tapi mentoring by online ya. Yang nah ini bedanya kan lebih one way aja kalau mentor seperti itu, tidak two ways. Bedanya itu sama yang tatap muka langsung. Nah, oleh karena itu dalam dunia pendidikan para pendidik sekolah musik harus mempunyai improvement juga sekarang untuk menghadapi hal seperti itu. Kalau dulu kan saya ada lawang gitu kan dia kan Harus ya tatap muka. datang, ya, kan Dan maksudnya gini, surprisingly yang gue lihat Om Dwiki sudah melakukan itu jauh sebelum kita melakukan hal itu. Dia udah sering telekonferensi dengan musisi luar. Oh ya, betul. Itu gimana Om? Kan ini kan maksudnya gini, kan semua daring online gitu ya. Online itu diaktifkan ketika ada COVID. Kita harus akui karena itu. Betul. Tapi yang aku lihat Om Dwiki adalah orang yang Melakukan itu melakukan sebelumnya. Gimana Om? Ada inspirasi apa bisa melakukan itu sementara semua masih tatap muka, masih konvensional? Ini menarik Yongki. Waktu di awal COVID, dulu saya sebelum COVID itu sering ke Australia karena menjadi visiting lecturer di The Australian Institute of Music yang adanya di Sydney. Itu sekolahnya Om Balawan dulu ya. Mark Elia salah satunya. Mark Elia yang aktif di gereja ya sekarang. Yeah. Pada waktu COVID mereka menawarkan, Mr. Darmawan bisa lanjutkan visiting lecture. Sekarang kita lewat virtual gitu kan. Mereka punya platform sendiri. Oke, saya bilang. Bahkan saya beberapa kali dengan beberapa tema yang mereka minta. Misalnya menyatukan East Midwest bagaimana dan lain-lain. Nah ketika udah nggak COVID, itu masih kita lakukan. Tapi pada saat selesai COVID saya diminta lecture sekaligus mereka wisuda, saya memberikan speech kepada wisudawan di Australian Institute of Music. Itu ada kayak semacam kuliah umum ya, general lecturer namanya, menasihati sekaligus yang murid baru dan yang keluar. Nah kemudian yang uniknya tidak hanya itu, tapi ada beberapa recording project yang dilakukan dengan jarak jauh seperti itu. Yang satu merekam sendiri, kemudian disatukan. Dan ini juga bisa dengan big band, bisa dengan orkestra, dan lain-lain. Dan saya pernah memproduce lewat online salah satu karya saya, The Spirit of Peace, dimainkan oleh sebuah ensemble di Italia, dan saya produce dari jauh. Jadi emang ini sangat memudahkan. Inilah salah satu bagian dari improvement ya. Bahwa ketika kita misalnya menjadi visiting lecture di luar negeri, ternyata dengan virtual hal itu tetap bisa dilakukan di masa COVID dan bisa berlanjut sampai sekarang. Oke, kalau boleh tahu Om Dwiki berarti juga adalah dosen ya? Berarti visiting lecturer itu kan dosen. Aku penasaran kalau sampai seorang anak bangsa, apalagi dari Asia nih, mohon maaf ya, bisa diundang oleh universitas internasional, itu ngajar apa Om? Ya, ini menarik ini pertanyaannya. Jadi satu, mereka meminta saya mengajar dalam satu yang unik. Microtonal synthesizer. Apa itu microtonal? Karena tuningnya mikro yang bisa melakukan penyesuaian dengan berbagai alat-alat musik tradisional seluruh dunia.
termasuk juga gamelan Indonesia, bagaimana memainkannya dengan synthesizer dan peralatan elektronik tanpa memperkosa peralatan itu menjadi harus didiatoniskan gitu. Oke. Kita mau main slendro bisa, mau main pelok bisa, mataraman bisa dan yang seperti gamelan skill-skill tersendiri itu tidak hanya di gamelan saja, di Afrika pun banyak, bahkan di Eropa sendiri. Jadi lebih menyesuaikan alat musik yang baku kepada alat musik yang world music gitu ya. Betul. Jadi seperti Kronos ini, kenapa saya suka di endorse sama Korg? Nah, Nah, karena Korg itu punya fasilitas micro tuning gitu yang buat saya, karena saya misalnya sekarang Krakatau kan masih ada yang etno ya, Heeh. itu selalu micro tuning semuanya. Karena kita ada alat-alat tradisional. Kebanyakan mainnya tuh slendro ya. Di slendro harus pakai micro tuning. Itu salah satu yang saya diminta ngajar, termasuk di Musician Institute di Los Angeles, MI. ya, MI, dan di New York beberapa kali. Tapi ada hal lain yang general, yaitu kelas improvisasi. Nah, kelas improvisasi itu mereka mau tahu pendekatan improvisasi ala saya yang orang Indonesia yang kebanyak kemasukan berbagai skill gitu kan. Stylenya dan juga soulnya gitu. Karena mereka udah jago improvisasi ala bebop ya kan. Udah katam lah mereka udah ya. katam. Nah yang pendekatan ada world musicnya lah gitu. Itu yang salah satu dari 2 tema yang selalu saya diminta gitu. Oke. Berarti Om Dwiki lebih mengajar material-material khusus berarti ya, lebih kepada Khusus, bukan yang reguler, reguler dosennya mereka. oh gitu. Keren juga. Dan kita kan memang udah tahu juga Om Dwiki dan grupnya sendiri dan bandnya juga itu emang sering juga ya Om untuk tampil di luar, bawa format-format etnik juga Om ya. Betul. Bulan Desember lalu saya tampil di Jazet di Athena di Yunani dan ini 2 minggu ke depan saya diundang lagi untuk The Hellenic Jazz Festival dan saya khusus diminta mengkolaborasikan etnik Indonesia dengan etnik Greece, etnik Yunani. Yunani itu mempunyai skill tersendiri dan alat-alat tersendiri juga dan pengennya tampilnya jazz ya gitu. Nah itu saya akan berkolaborasi dengan Gilad Atsmon, ada Nikos Tradiskarus, ada Fironas Entolas, berbagai pemain dari Yunani. Tapi saya untuk ritmiknya saya bawa pemain kendang dari Indonesia yang bisa mampu memainkan rebab dan trompet pencak dan suling Sunda juga. Nah, oke. Nah, Itu kan asik tuh Om ya. Tapi kan tetap maksudnya gini, ini etnik Indonesia. Tapi kan dikolaborasikannya dengan apa musik luar yang juga sinkopnya juga agak nggak lazim buat mereka. Itu menyampaikan dan menyatukan bahasanya gimana ya? Om? Nah, itu seru, itu yang Iya seru. itu tantangannya situ. Ini persoalan ini saya selalu membuat persiapan music score yang sifatnya agak open. Jadi saya di bagian-bagian tertentu saya kasih catatan to be adjust on the rehearsal ya. Dikasih tanda gitu. Misalnya ada singkup-singkup yang gaya Indonesia ya gitu ya. Dulu pak, misalnya ada gitu kan, nanti kita sesuaikan. Tapi itu partiturnya open dulu. Terus ada bagian yang buat improvisasi, saya juga openkan dulu di situ, kecuali yang tutti misalnya kan ya. Jadi kita perlu rehearsal itu, Yongki. Perlu rehearsal yang 1 atau 2 kali lah sebelum konser itu di sana dimulai. Itu perlunya untuk menyesuaikan. Jadi memang kalau khusus untuk musik yang ada kolaborasi etniknya ini, kalau nggak ada waktu rehearsalnya repot juga ini. Gitu. Iya. Jadi berarti Om Dwiki stay agak lama kalau begitu ya berarti. Dan oke. Ini penyesuaian alat musik tradisi kan notnya bukan do yang seperti orang barat ngomong. Betul. Bukan re yang orang barat ngomong. Bahkan rhythm stylenya pun kita nggak tahu apa. Nah, itu penyesuaiannya gimana ya Om ya? Maksudnya ke orang tradisi kita dan ke orang tradisi sana tuh gimana? Nyamain do-nya tuh gimana gitu?
Nah, kalau yang etik begitu karena saya pakai microtonal synthesizer, eh, saya sudah pas bisa menyesuaikan dan alat tradisi Indonesia. Nah, ketika dengan Greece nanti dengan Yunani, saya sudah meminta tuning dari ney, alat musik Yunani itu semacam suling juga, ney namanya ya. Dan itu tersebar dari Persia, semua jazirah Timur Tengah, sampai, karena Yunani itu masih Mediterranean. Saya bilang, boleh kirim nggak tuning Anda? Ya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do-nya dia. Saya udah adjust dulu di sini nih di alat saya. Dan sekarang udah bisa di computerize. Saya bisa mainkan di synthesizer apa saja. Dan biasanya saya bawa keyboard controller aja. Selebihnya tuh adalah soft synth yang memainkan kan. Jadi saya minta dulu tuningnya mereka. Kemudian saya satukan di sini sehingga pas di sana sudah ada penyesuaian. Ada pemain bass nggak Om? Bawa pemain bass nggak? Pemain bass dari sana. Oke, nah kalau bawa bass berarti tuningannya juga sama. Tuningannya ikutin Ya. tuningan mereka. Jadi pemain bass yang main sama saya nggak bisa pemain bass yang nggak mau, pokoknya saya harus begini gitu. Saya biasanya pakai upright bass ya, atau meminta pemain yang fretless bass. Oke. Ya. Supaya lebih fleksibel ya. Yang bisa fretless, kalau nggak upright kan juga fretless. Jadi dia pertama bingung, tapi ada salah satu, misal kalau saya ke Eropa, namanya Yaron Staffy, dia dulu tinggal di London, sekarang tinggal di Stuttgart di Jerman. Kemanapun saya main di Eropa dia terbang nemenin saya. Karena dia mau pelok, slendro atau mau yang normal dia turik, dia udah bisa ngikutin itu. Oke. Upright bass. Ada di album saya yang Pasar Klewer. Yongki bisa. World Peace Orchestra tuh ya? Ya, di album Pasar Klewer teh Yongki bisa dengerin lagu Pasar Klewer atau Lir Ilir. Itu Lir Ilir tuh slendro ya. Dan itu mereka bisa mengikuti. Oh, berarti oke. Berarti kalau untuk pemain yang begitu harus bisa menyesuaikan dong berarti ya Om ya? Benar, dan pengalaman dia tidak hanya dengan saya orang Indonesia saja. Dia juga berpengalaman tak main dengan musisi misal dari India, ya kan, dari Azerbaijan. Kalau Om abis main alat-alat musik yang nggak incun kalau menurut saya, begitu main ke alat yang tuning ngaruh banyak nggak? Ngaruh. Gimana tuh Om tuh mensiasatinya? Saya sekarang terus terang menjadi tidak perfect pitch lagi. Semasa muda seperti Yongki saya perfect pitch ya. Karena sering main begitu, perfect pitch saya hilang. Itu baru saya mau tanya tuh. Pertanyaan selanjutnya, maksudnya buat saya yang perfect pitch, gimana menyesuaikan untuk mendengar itu? Karena konten semacam ini pernah kita bahas juga sama konten kita sebelumnya sama Tante Tri Utami. Ya. Tapi saya nggak sempet tanyakan itu sama beliau. Kebetulan kan sama-sama di Krakatau ya kali. Iya. Gimana? Yongki akan merasa fals terus sepanjang main kalau kamu tuh adalah seorang perfect pitch. Kalau kamu main dengan slendro, ini main musik fals nih karena patokan kamu adalah susunan tatanan musik barat yang diatonis sudah plek sehingga kamu menjadi perfect pitch gitu. Ketika ada yang menyelendro, fals buat di mata kamu, di kuping kamu. Nah, tapi saya mencoba menyesuaikan ini. Ketika saya mau jadi perfect pitch lagi udah rusak, ternyata nggak bisa gitu. Jadi dulu saya kan sama kamu main di mana, pasti misalnya bro main trombon di mana udah bisa langsung, nggak usah megang alat kan udah bisa tahu gitu. Sekarang memang saya jadi nggak bisa perfect pitch, tapi saya senang lah bisa memainkan seluruh kekayaan musik di dunia. Biarinlah nggak perfect pitch. Oh, tapi aku baru tahu loh kalau itu memang bisa ngefeknya seperti itu ya Om ya? Bisa. Dan saya juga sudah mulai sekarang mengorkestrasi strings orkestra atau chamber orkestra yang bahkan banyak atonal juga ya kan. Ada yang pelok, slendro, banyak efeknya yang tidak familiar ya, yang tidak reguler lah gitu ya. Itu juga banyak juga pemain orkestra yang misalnya teman saya Penny Chandrarini itu bisa main dengan Kronos Quartet yang itu bisa tuh mereka menyesuaikan. Padahal mereka maestro yang hebat sekali gitu. Nah,
Kalau yang atonal-atonal gitu, quote unquote sekolahnya ada gak sih Om? Kan kita selama di sekolah musik kan belajarnya yang tonal. Oke, kalau yang atonal gitu ada gak sih Om sekolah musiknya? Terus belajarnya belajar apa gitu? Skillsnya apa yang dipelajarin? Saya pernah dengar tidak ada sekolah khusus, tapi misalnya di Manhattan School of Jazz atau di Juilliard School of Jazz itu ada beberapa mata pelajaran, mata kuliah khususnya ya, yang menyentuh-nyentuh, memper-memper ke situ gitu. Kontemporer kali ya? Hah? Kontemporer gitu Kontemporer. ya? Kontemporernya gitu. Gitu. Kalau di sini yang jago nulisnya aransemen gitu-gitu Om Tony Prabowo tuh yang di Salihara. Emang dia sengaja, dia emang dikhususkan untuk musik-musik yang kontemporer ya? Betul. Nah, apakah bisa, ini kita nggak bicara perfect pitch ya, apakah sekarang kita bicara warna aransemen, apakah Om Dwiki kan banyak ya, ada Krakatau Etno, ada World Peace Orchestra, Iya. ilir-ilir, lagu-lagu yang ibaratnya kontemporer gitu, yang tiba-tiba Om Abad Dwiki bisa main, dari main piano terus main kecak Bali atau apa Iya. gitu. Nah, begitu Om Dwiki mau aransemen yang pop, yang tonal itu ngaruh gak sih Om? Mesti shifting gak maksudnya? Atau langsung bisa warnanya? Ya saya suka semua musik ya. Kalau Yongki coba cek album saya, ada live YouTube-nya juga. Hari ketiga ya, live at the La Casa Murada. Hari ketiga tuh live di sebuah studio di Spanyol. Durasi lagunya ada yang 26 menit, ada yang 13 menit ya. Itu bahkan improvise music gitu. Dan itu spontan, tidak diaransemen dari awal. Ada musik-musik yang yang kolaborasi seperti itu yang saya aransemen. Ada yang improvise, murni gitu. Nah, kalau setelah melakukan eksekusi yang diaransemen, kembali lagi ke musik yang dalam tanda kutip normal diatonis itu tidak terlalu susah. Tapi kalau habis yang memainkan banyak musik improvise gitu, kembali ke suatu keteraturan itu agak susah dulu, shifting dulu tuh, harus berapa kali ngopi-ngopi tubruk yang agak banyak gitu. Nah, karena aku lihat yang ada di abad 2 dunia ini kayak Tante Tri Utami, Om Dwiki, Om Dewa Bujana. Ya. Itu kan maksudnya kalau aku lihat dan bukan lihat sih, dengar Om Dwiki kan juga salah satunya yang aransemen atau menciptakan lagu ini kan. Ya. Dengan menyebut nama Allah. Ini kan musiknya manis banget. Tapi juga menciptakan di saat yang bersamaan lagu-lagu yang tadi yang apa, mungkin gua nggak bisa mainin di sini. Itu bisa loh Bang, maksudnya dua itu keren sih. Makanya gue nanya dari tadi shiftingnya gimana. Nah, Langsung aja tuh udah Om ya. Perlu penyesuaian dulu ketika habis, karena pada saat seperti tadi dengan menyebut nama Allah itu tercipta, itu saya juga sedang rajin-rajinnya mengkolaborasi Krakatau dan sering tampil di luar negeri dengan Slendro, Pelok dan sebagainya. Keisengannya kemudian muncul ketika kita main pop. Misalnya itu saya juga nggak sadar ya, itu verse-nya ada di Do sama dengan A. Ini dia akannya. Mau ke chorus. Chorusnya di F flat, di As. Nah, turun setengah tuh. turun setengah, dan teman-teman kalau salah ya, yang mengikuti lagu ini banyak yang kemudian mainnya di A ya, refnya tetap di A. Sebenarnya itu salah tapi nggak ngikutin saya gitu, tapi banyak juga yang ikutin ya. Jadi
Ada yang tetap aja sini. Oh, iya. Yang bener itu ya. Dari sini. Itu keisengan yang timbul gara-gara habis Itu nggak sadar juga tuh ya. nggak sadar gitu. Loh, Terus ada lagu-lagu kayak ini kan. ya, gitu. Kalau ini emang manis gitu. Kalau tadi bukan yang nggak manis, itu emang agak kontemporer ya. Ya. Gitu. Terus Om Dwiki- Refreshingnya ya, refreshingnya ya. Iya. Lagu-lagu itu terus Om Dwiki juga pernah aku lihat aransemen Cik Cik Periuk. Oh iya. Dan itu malah dimainkan di mana-mana, Cicik Periuk dengan string quartet Iya, di Eropa, itu bagus tuh. setiap di Jerman, Austria, Terus di Paris Prancis, Barantai. Paris Barantai. Saya pernah konser, saya sendiri, saya mengundang sebetulnya startnya dari Vienna, namanya Violet Spin String Quartet. Tapi kemudian setelah dari Vienna, kota-kota di Austria, pindah ke Jerman. Kemudian string setempat yang disiapkan oleh promotor di sana. Pindah ke France, string setempat. Nah, dan lagu-lagunya adalah lagu tradisional Indonesia dan karya saya original yang saya aransemen buat string quartet. Nah, apa rasanya? Maksudnya mereka kan pasti bunyi-bunyian kayak Ya. itu kan asing buat mereka. Itu gimana Asing. Om? Mereka memainkannya. Nah, Awalnya mereka wow. Tapi lama-lama tuh mereka enjoy gitu loh. Dan mereka tanya, ini talks about what gitu loh. Ini Paris Barantai itu apa? Paris Barantai itu di Kalimantan ada gunung gunung yang Bamega itu kan banyak awannya gitu. Ini cerita tentang pemandangan indah gunung gitu. Oh jadi mereka mendalami. Oh Cici Periuk tuh tentang dari Borneo Island juga. Saya bilang di Borneo Island tuh ada orang utan, ada ini dan ini. oh jadi kehidupan diceritain gitu ya. Iya, ini supaya ada musiknya dolanan nyampe. anak-anak, Cici Periuk. Nah. Gitu. Om, berarti Om apa Dwiki bisa kita bilang gini. Dia main musik kontemporer iya, main musik pop manis iya. Juga dia membanggakan Indonesia dengan membawa karya Indonesia keluar dong. Ya, itu memang salah satu hobi saya salah satu goal saya di musik. Saya harus membawa dan memperkenalkan nama baik Indonesia. Siapa Om inspirasinya yang bisa, maksudnya, wah gue pengen kayak dia nih. Dia juga belum berkenalkan musik Indonesia keluar itu siapa Om? Yang Om Dwiki, wah I look up to nih orang Indonesia yang. Ya, banyak pendahulu yang saya kagumi dan membawa musik Indonesia dimanapun ya, yang menggagas adanya perpaduan dengan gamelan ya. Awal yang saya dengerin adalah Mas Guru Soekarno Putra. Oh. Waktu itu saya masih TK, bahkan masih SD udah denger karya-karya Guru Gypsy yang ada di Suara Mardika itu kan dengan gamelan Bali itu semua. Pak Kompiang Rake ya. Salah satunya kemudian belakangan kenal menjadi, saya banyak tanya sama beliau dan itu waktu saya SD itu kasetnya Guru Soekarno Putra itu saya koleksi dan saya dengerin. Terus ada waktu itu Bicen itu pernah melakukan rekaman Janger Bali ya, albumnya itu tahun 67 kalau nggak salah. Dengan siapa Yongki, pemain klarinet dari Amerika apa Europe ya itu ya. Ya pokoknya begitulah. Begitulah. Aku belum lahir soalnya. Ada Janger Bali dan itu direkam 67. Tapi piringan hitamnya waktu itu ibu saya belikan ya, punya. Dan terus ada juga guru saya Elva yang sering bawa choir tapi kalau beliau. Jadi semasa hidupnya tuh
selalu bawa choir tampil di luar negeri, itu Oh Elva gitu ya. Sessioria ya. Jadi Elva, Bobby Chen, Bobby Chen, Guru Guru- Soekarno Putra. itu kayaknya mereka emang apa ya, putra-putra bangsa yang juga dihargai di luar berarti ya Om ya. dihargai di luar. Dan itu mendorong saya untuk selalu membawa, termasuk selalu membawa, jadi gini, bahwa keindonesiaan itu bisa dengan instrumennya dikolaborasikan, bisa saja soulnya saja, kayak yang dengan string quartet itu soulnya aja saya bawa. Tapi instrumennya enggak, udah aja string quartet Europe, tapi saya aransemen. Jadi ada. Boleh kita jamming kan ntar tuh di Oh, di- boleh. Menarik ya, Bisa- menarik ya. Menarik nih kayaknya. Menarik. Oke, oke, oke. Satu lagu itu saya aransemen 6/8. Kedua, ada harmoni yang dikembangkan sehingga selonya bisa fungsional, violanya bisa fungsional. Nah, dulu Om Duki belajar gini sama siapa Om? Nah, kalau harmoni ini guru saya Elva Sessioria. Ketemu. Ketemu tuh. Fun Iya, fact-nya iya, nih iya, ketemu. Wah, kalau iya, harmoni iya, itu iya. panjang ceritanya, belajar harmoni secara praktek langsung lebih tepatnya begitu. Oh gitu. Ada nggak Om fun fact pengalaman? Wah seru nih karena aku juga penggemar Elva tuh. Gimana Om? Fun fact belajar langsungnya sama Om Elva. Waktu itu kan aku les ya, bareng tuh sama keponakannya sendiri, Yofi Widianto. Lama-lama setelah les diajak jadi second keyboardnya. Ada acara reguler di Hotel Homan, Savoy Homan Bandung ya? Savoy Homan. Beliau kan almarhum tuh suka main vibraphone. Kalau dia main vibraphone, bikin main keyboard gitu kan. Abang main vibraphone gitu. Udah mulai saya jadi second keyboardisnya, dia main vibraphone. The one and only kayaknya setelah Om Bil Saragih yang main vibraphone di Indonesia itu Elva Mainnya Sessioria. bagus. Bagus banget. Udah ada gabungan antara Lionel Hampton dengan Dave Samuels yang lebih baru dengan Mike Mainieri, udah Elva itu bisa itu. Itu dari situ saya ditegur. Kamu harmoninya nggak enak. Open voicing tuh begini. Jadi abang yang main vibraphone tuh keganggu mainnya. Kamu apa sih? Pokoknya tangannya nggak usah banyak-banyak. Yang penting harmoninya itu jelas gitu. Ini pelajaran yang saya dapatkan juga dari gitaris dan komposer Brasil Toninho Horta gitu. Sama juga. Nah, jadi abang tuh pada ngajarin gini. Terus kalau udah ini jangan dipijit ini. Ya, itu pelajaran langsung yang pertama. Yang kedua, dari cara dia mengaransemen big band dan orkestra. Nah menarik tuh. Nah, ini menarik. Saya tuh belum pernah bisa aransemen big band dan orkestra. By accident dicemplungin sama beliau karena beliau kepepet. Perlu aransemen buat Orkes Chandra Kirana dan perlu aransemen waktu itu orkestrasi buat konser Eyang Titi Puspa almarhum yang baru ke 60-an. Nggak keburu lagi, dia minta tolong saya buatkan. Saya langsung dicemplungin harus bisa. Waduh bang, saya kan belum bisa. Ya kamu mau belajar nggak? Harus bisa. Nanti abang betul-betulin kan gitu. Oh jadi by accident berarti ya? By accident Yongki, terus saya mau cerita. Waktu itu saya lolos ketika mengaransemen rhythm section, basic musiknya, string sectionnya oke. Hanya dynamicnya aja yang kurang sama soulnya. Begitu harmoninya yang brass section, kacau balau aransemen saya pertama. Karena kan banyak transposnya ya, kalau brass section ada yang dimainnya di E flat, ada yang di F, ada yang di B flat, tulisnya kacau. Tapi memalukan sekali waktu itu. Tapi
malu itu coba kamu mulai dulu dengan tulis di konser, nanti copywriter yang akan melakukannya. Si instrumen ya, Si instrumen semuanya gitu kan. Jadi boleh di F, di B flat, tapi si konsert semua kan gitu. Karena saya belum bisa automatic transpose di harmoninya Pada saat itu. pada saat itu. Tapi kemudian kan lama-lama jadi bisa juga. Terus kecepatan kita menulis juga, karena dipaksa harus cepat selesai, jadi bisa sekarang dengan lebih cepat. Bang, kayaknya saya butuh 4 hari deh nutus lagu. Manja kamu. Abang sehari 8 lagu. Iya sih abang, di kereta juga bisa, di pesawat juga bisa. Saya minta waktu 4 hari. Ya udah mau 4 mau 1, kelarin aja sebisanya gitu. Akhirnya kan saya malu, saya berusaha mengejar sebisa 4 lagu dan selamat. Wah, itu cerita yang kenapa akhirnya saya bisa bikin Darman Orkestra dan membuat World Peace Orkestra. Bahkan World Peace Orkestra ini sering tampil di mana-mana dan musisinya malah dari 5 benua gitu. Pelajarnya Iya. dari Elva. Lihat Keren. Om Dwiki punya aransemen Cik Cik Prio pakai string quartet, orangnya orang bule yang tadi, terus Ya. Paris Barantai itu gokil sih. Gokil, dan namanya gini, Om Dwiki adalah putra bangsa yang membanggakan Indonesia juga. Iyalah. Sangat membanggakan Indonesia gitu ya. Alhamdulillah. Keren. Itu mensyukuri kita lahir di Indonesia, negeri yang begitu indah, negeri yang begitu menginspirasi, the biggest archipelago in the world. Tidak ada yang lautannya seluas Indonesia dan pulaunya sebanyak Indonesia. Kita punya 17.000 pulau. Kenapa itu kita tidak banggakan dan kita gaungkan di luar? Makanya saya sedih, Yongki. Kalau ada anak-anak bangsa ini bertikai, berperang satu sama lain, saling menjelekan apa. Kita harus saling membuat kebaikan, positive thinking. Oh, gitu. Betul itu, betul banget itu Om. Nah cuman ada satu pertanyaan ini yang sifatnya, aku gak mau klise-klisean gitu loh Om. Apa sih yang buat sebenarnya yang sejawab sejujur-jujurnya ya Om ya. Instrumen kita itu, instrumen etniknya kita dianggap keren untuk orang luar. Apakah itu dari misalnya kan kayak pernah kita bahas sama Tante Tri Utami tentang instrumen logam kita misalnya. Gamelan kah, gong kah, apakah dari bunyi-bunyian itu, apa dari tangga nadanya, apa memang bunyi-bunyian itu nggak pernah mereka dengar gitu. Itu menurut Om Dwiki gimana Om? Ya, ada sebenarnya ada tiga hal yang pentingnya. Satu, organologinya sendiri. Organologinya itu adalah bentukannya dari si Ya, instrumennya itu sendiri. Kedua, orang luar itu ternyata baru sadar bahwa itu adalah bonang itu, saron itu. Parts of the Indonesian Orchestra, traditional orchestra atau ensemble ya. Jadi gamelan itu tidak sesuatu yang terpisahkan, di mana di dalam orkestra gamelan itu ada rebab, ada saron, bonang, peking, kendang, segala macam. Oh itu jadi, tapi sama juga dengan alat orkestra barat, bisa terpisahkan sendiri-sendiri, bisa menjadi part kecil juga. Gamelan degung itu di Sunda sama halnya dengan chamber orkestra. Kalau di orkestra barat, dia main dikitan aja gitu ya loh ya gitu. Makanya salah satu yang bisa ngangkat ini ke permukaan ya salah satunya ya Om Dwiki. Iya. Kalau nggak kita nggak akan tahu. Gitu. Alhamdulillah. Ya, dan di Indonesia itu sekarang sudah beberapa instrumen musiknya diakui dunia oleh UNESCO. Gamelan sudah. Itu bahkan jadi mata pelajaran di salah satu universitas di Australia Om ya. Betul. Ingat-ingat jadi mata pelajaran musik tradisional. Aku ingat satu nama Om. Ron Reeves. Ron Reeves ya. Itu gimana itu Om? Ron Reeves. Dia tuh itu orang kebangsaan Hungaria yang lama di Australia. Oke, terus dia katanya bisa main kendang Sunda, bule. Kendang semua dia bisa. Dia datang ke Indonesia, dia etnomusikolog. Terus belajar kendang Sunda, belajar kendang Jawa, belajar musik Taganing Batak, belajar Tifa, Papua, segala macam. Oh iya? Ya, sehingga dia balik ke Australia menjadi
musisi yang hebat, sering tampil dengan musisi-musisi Australia dan di Eropa juga tampil. Ilmunya dari Indonesia banyak. Saya kira memang Ron Reeves salah satu pemain perkusi yang paham perkusi Indonesia. Sampai sekarang orangnya masih ada. Ada, tinggal di Australia. Iya. Nah Keren ya. itu sebelum gamelan, angklung lebih duluan di angklung. Itu karena organologinya tuh antiknya. Setelah angklung kemarin yang terbaru kolintang. Nah, itu juga ensemble dari Minahasa Utara. Jadi yang menarik bagi orang barat itu adalah yang pertama tadi organologinya. Yang kedua, itu bisa dimainkan ensemble maupun perorangan, duo, trio, format kecil. Nah yang ketiga, penyebarannya di masyarakat Indonesia sendiri dimainkan dari anak kecil sampai orang tua. Kalau misalnya angklung itu pun di mana-mana, angklung itu dari Sunda, Jawa Barat. Tapi di seluruh Indonesia tersebar. Orang Papua bisa main angklung. Bahkan jadi souvenir sekarang kan. Jadi souvenir. Kolintang itu dari Minahasa Utara. Tapi Ibu-ibu PKK semua pakai itu, Pak. ibu-ibu PKK, Jala Senastri, Pertiwi. Dan paling banyak di Jawa Timur dan Jawa Tengah unitnya daripada di Minahasa sendiri. Dan gamelan Indonesia, Yongki tahu nggak? Ada Halo? sekitar 200 set di Amerika Serikat, Wow. gamelan Bali. Wow. Berapa om? 200 lebih set di berbagai university dan community di Amerika Serikat. Jawa itu. Bali nomor 1, kedua Jawa, paling sedikit Sunda. Sunda itu ada di Vancouver, Kanada, ada di... Tapi kerennya gini, sebegitu budaya luar menghargai budaya sini, tapi sini sangat tidak menghargai budayanya. Ya, karena mungkin ada stereotip itu ke barat-baratan lah atau Ya, apalah. ya. Tapi kalau gua lihat sekarang mata pelajaran ada kok tuh Yung. Tapi ada nggak Om, etnomusikologi dari Indonesia maksudnya juga belajar teori musik yang benar, jadi bisa dipadukan itu selain Om Dwiki ada nggak? Ada. Ada etnomusikologi misalnya di ISI Jogja. Ada. Tapi di ISI Jogja itu ada pelajaran musik barat, orkestra barat. Nih seperti bro kita ini belajarnya musik barat ya. Trombon, belajar orkestrasi. Tetapi kemudian seringkali ada mata pelajaran tambahan ya. Yang untuk jazz ke situ ya. Dan ada mata pelajaran apresiasi juga ya. Dan juga sekarang ada prodi ya. Prodi. Saya dulu dapat itu kolintang. Kalau di Bandung, di ISBI Bandung ada prodi musik bambu namanya. Nah, itu tidak hanya angklung tapi musik-musik bambu. Nah kemarin juga kita ngobrol sama Tante Tri. Intinya sangat pergerakan yang beliau lakukan adalah kegelisahan tentang siapa dia yang mau ngurusin musik kita ini kalau bukan kita. Ya maaf Betul. pemerintahnya juga kayak gimana nggak mau aware. Akhirnya dia buat gerakan sendiri. Nah Ya, itu luar biasa. kalau menurut Om Dwiki seberapa menggenaskankah musik etnik kita dipandang oleh negara, pemerintah terhadap perkembangannya? Pada intinya kita sebagai masyarakat Indonesia yang ingin mengisi pembangunan bangsa kita, memang kita harus bersikap jangan menitik beratkan apapun, merasa bahwa ini tugas pemerintah. Ini Jangan tugas nunggu ya Om ya. Sama-sama. Pemerintah mesti hadir. Kita sebagai masyarakat yang apapun yang mampu, ayo kita hadir, sumbangsihkan kemampuan kita, skill kita. Jangan tanya apa yang bisa negara berikan kepada kamu. Tapi Tanyalah apa yang bisa kamu berikan kepada bangsa kamu. Gitu. wow. Keren. Tapi fun fact-nya aku juga agak kaget tadi ternyata Om Dwiki ini adalah salah satu muridnya Om Elva. Om Elva almarhum. Yongki sebagai orang yang mengagumi Om almarhum, gimana Yong? Kalau lu melihat Om Dwiki ini gimana Yong? Gini, Om Dwiki adalah orang yang orang yang bisa melanjutkan visi misinya Om Elva salah satunya untuk Dia pendidikan juga ya. memperkenalkan memperkenalkan musik Indonesia kepada luar dan memperkenalkan orang luar juga kepada sini karena
yang gue lihat kalau tadi kan Om Duki emang dia memperkenalkan lewat world piece orchestra, lewat string quartetnya. Tapi ada juga beliau juga bermain bersama musisi-musisi luar kayak Jimmy Haslip. Jadi Ya. Jimmy Haslip dibawa ke sini, Jeff Lorber dibawa ke Iya. sini. Aku dulu pernah bantuin Steve Tronton. ya? Thornton. Thornton. Nah, dulu yang main perkusi ya di Ya. Rotor. Alright. Ya, banyak musisi luar yang saya bawa juga ke sini. Di antaranya ya Jimmy Haslip tentu dulu Yongki ceritanya. Waktu SMP, SMA, aku sangat suka sekali grup fusion yang namanya Yellow Jacket. Terus aku lihat di kreditnya, siapa sih yang main bassnya? Jimmy Haslip. Pianonya juga aku suka, Russell Ferranti gitu. Saya juga nggak nyangka kemudian jadi kenal, jadi sahabat baik, main di album-album saya, main sama saya baik di Amerika maupun beberapa kali di Indonesia. Juga dulu tuh saya waktu di Savoy itu termasuk sama si abang almarhum Elva. Kalau jam session terakhir itu lagunya Jeff Lorber yang ya gitu kan. Ya. Yes. Yeah. Gitu kan? Itu di jamming kan Om. Jamming. Kalau terakhir tuh pasti itu open. Kan Karena blues kan itu blues mainnya. itu kan. Pertama saya taunya dari abang pakai berasa sih tet 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 tet. Ini lagu siapa sih bang? Oh ini namanya Jeff Lorber. Ini kasetnya nih. Wah Jeff Lorber. Oh ini ya. Ah one day saya harus kenal aja gitu kan. Gitu kan. Kesampaian juga kenal ya. Saya kenal dan saya ajak tur bawa ke sini dan saya waktu itu menyiapkan rhythm section untuk dia. Saya jadi second keyboardnya, terus Berry Likumahua, Echa Sumantri, Rikat Hutapea. Nah, kata Jeff, kalau kita 2 keyboard nggak usah pakai gitar, Dwik. Ya udah nggak usah pakai gitar. Dan kita jadilah tour Jeff Lorber di Indonesia, di Borobudur, di North Sumatera Jazz Festival Medan, TP Jazz Bandung, dan termasuk di mana namanya Prambanan, dan termasuk di apa namanya yang di gedungnya Medco itu Medco Energy. Energy Building. Artos. Suhana Hall. Suhana. Jeff Lorber. Dan Jeff Lorber waktu itu seneng banget ya. Dan anak-anak muda Indonesia. Iya ya Om ya. Oh keren juga nih, nggak kalah sama band gue yang di LA gitu kan. Ya saya seneng juga. Nah kalau Jimmy Haslip dengan Chad Wackerman dan juga Steve Thornton ya sering sekali beberapa kali terus main sama saya di Jawa Jazz dan juga main di Bali dan gitarnya Tohpati waktu itu ya. Jimmy Haslip juga kenal dengan Tohpati karena waktu di Jak Jazz pernah perlu gitaris Tohpati yang main sama The Yellow Jacket itu. Dan banyak musisi luar yang ketika datang ke sini berkolaborasi dengan saya, salah satunya juga Sadao Watanabe. Di mana beberapa kali dia tidak bawa band, ya saksofonis. Sadao Watanabe meminta saya untuk menyiapkan musiknya di sini. Dan tentu banyak solis-solis lain. Nah ini banyak hal yang bisa dipelajari. Salah satunya adalah Toninho Horta, seorang maestro dari Brazil yang gitaris tapi komposisinya jago sekali. Bahkan katanya Pat Metheny itu ngefans banget sama Toninho Horta ini gitu. Saya dapat pelajaran yang sangat sederhana tapi really meaningful gitu loh. Ketika dia itu kan udah kompleks ya mainnya ya. Dia suka pianis yang simple banget. Melakukan harmoni, jangan tanganmu mijit chord yang kebanyakan lebih dari 3. Lebih dari 3 not. Lu jangan main sama gua lebih dari 3 not. Kata itu. Kata misalnya contohnya kalau misalnya Girl from Ipanema ya. Jangan main tuh begini.
Ini full nih ya. Banyak banget nih. Kamu mainnya dikit aja. Ini kan cuma 2 aja bassnya satu ini. Jangan ini semua dipijit pula. Kebanyakan. Karena tensionnya udah dia yang ambil kan Yang semuanya. ambil dan dia terganggu. Wah. Terus saya dimarahin, ini ngapain kamu main? Kalau mau kamu solo piano, iya apa-apa kamu main gitu. Kalau main sama saya nggak usah gitu, kamu cukup. Ya, segini. Irit aja gitu. Coba deh, kita coba berdua aja. Ah iya benar enak ya, gitu. Pelajaran gitu-gitu, wah banyak. Ensemble ya, pelajaran ensemble Ensemble kehidupan. Iya benar tuh ensemble tuh. Terus sekarang lagi bikin apa Om? Oh, ya ini. Katanya ini. mau ada konser gede ya Om. Ceritain aja Om di sini Om. Ya. Aku 2 minggu yang akan datang mau ke Athena di Greece di Yunani. Mau melaunching albumku yang terbaru yang berjudul Anagnorisis. Anagnorisis itu in English namanya Recognition. Nah, Desember yang lalu aku recording live dengan 5 orang musisi Athena. Pada saat aku tampil di Jazz Club di sana. Formatnya apa? Formatnya itu ney itu flute-nya sana, suling sana. Yang tadi Om cerita microtonal itu ya? Iya, upright bass ya, terus bass klarinet, Gilad Atzmon. Ya. Terus saya di akustik piano dan ada drum juga, Nikos. Itu juga diundang tampil di The Hellenic Jazz Festival yang kedua di Petra Theater 22 Juli. Nah di situ sekalian saya mau launching yang dulu Desember. Nah itu sama Munjun Music, produsernya Leonardo Pavkovic. Itu rekamannya waktu itu di? Rekamannya di Sierra Studio Athena. Wow. Ya. Okay. Kenapa saya tuh beberapa album saya the last of my 4 album itu So Far So Close, Pasar Klewer, Rumah Batu dan Hari Ketiga dan Anagnorisis ini saya berproduce bareng dengan Leonardo Pavkovic, Munjun Record. Saya senang banget karena gini, point of view-nya itu ada balance dari dia yang musiknya luas sekali, yang dia mempunyai pandangan lain, tidak objektif, apa kata saya sendiri aja gitu. Makanya justru saya artisnya Dwiki tapi saya jadi co-produsernya, justru dia yang produsernya. Jadi jadi berbagi gitu Om ya? Berbagi dan sehingga berbagi saran termasuk. Tapi bentangannya juga jadi makin luas bentangannya. Ya, itu. Jadi saya perlu mendapat arahan juga dari orang lain yang lebih berpengalaman di dunia industri musik. Nah itu yang terbaru saya untuk di internasional, tapi yang di tanah air ada nanti The Musical Journey of Dwiki Darmawan di Ciputra Artpreneur 23 Agustus. Nah itu lebih ke popular musiknya yang ditampilkan. Jadi kalau yang tadi yang di Athena itu yang lebih kepada kontemporer musik. Ya. Yang ini popnya. Ya, makanya gue bilang 2 dunia nih Bang. Asik. Terus jadi kalau beli tiketnya bisa dipesan di mana? Sekarang promo aja gak apa-apa Om? Iya, di tiket.com. Tiket.com, ayo Cari nonton. The Musical Journey of Dwiki Darmawan di tiket.com sudah dijual. Siap. 23 Agustus. Ciputra Artpreneur ya? Ciputra Artpreneur. Ciputra. Oke, sekali lagi kita kedatangan The Legendary Dwiki. Kita jumpa di set yang kedua di episode 2 bersama Dwiki dengan Jam Session. See you, bye-bye. Yeah.